Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami membahas tentang yuk pilih hewan kurban yang layak dan sehat bersama dengan Pak Gingin Ginanjar selaku Kepala DKPP Kota Bandung. Kita membahas hal-hal menarik tadi di segmen 1 dan segmen 2. Kita lanjutkan di segmen 3 ini soal bagaimana kerjasama dengan pedagang. Kadang-kadang kita tahu ada tiba-tiba di pinggir jalan muncul saja. Nah, bagaimana mengidentifikasi ini? Apakah sudah terpetakan atau kemudian sudah pengalaman dari tahun kemarin melihat pedagang-pedagang ini seperti apa, Pak? Iya, yang pertama Bandung ini memang selalu kebanjiran jadi magnet ya. Magnet ya, dan memang hampir mayoritas yang berjualan di Kota Bandung tuh pendatang gitu. Ya. Kita tidak punya banyak peternak di Kota Bandung tuh, menurut data ada sekitar 150 peternak. Dan itu semua hampir peternak pembesaran, bukan peternak musiman. Bukan peternak yang membudidayakan secara khusus peternak, tapi dia memang membeli di saat seperti sekarang gitu. Saat ada kurban baru membeli dan menyediakan ternak. Jadi memang selalu kebanjiran, dan kita lakukan antisipasi. Yang pertama, kita sudah menetapkan dengan teman-teman di kewilayahan, khususnya Pak Camat, Bu Camat, kita sudah tetapkan di masing-masing kecamatan itu titik-titik lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang sapi atau ternak kurban pendatang gitu. Jadi kita sudah petakan, dan sementara itu udah ada sekitar 116 lokasi di 30 kecamatan itu. Tentunya masing-masing kecamatan tergantung lokasinya itu berbeda-beda gitu. Nah, nanti setiap pedagang yang datang akan direkomendasikan, diarahkan untuk berjualan di tempat tersebut, sehingga bisa lebih terkontrol, tersentral, dan yang pasti aman, karena kita menetapkan bahwa syaratnya itu harus agak jauh dari pemukiman, tersedia sanitasi, cukup luas, nyaman untuk hewan lah begitu. Nah ini jadi setiap pedagang nanti diharapkan akan datang ke kantor kecamatan untuk meminta semacam izin lah begitu, atau persetujuan, bukan izin, di mana kira-kira tempat. Jadi tidak sembarangan tempat, apalagi kita sudah punya perda tentang K3, mana tempat yang layak, mana yang tidak boleh, dan mana yang boleh. Nah itu yang diharapkan. Kemudian juga tentunya dalam bekerja tim tadi, yang tim pemeriksa itu kita kerjasama dengan kewilayahan juga. Jadi dalam konteks untuk tempat penjualan, termasuk hal-hal yang mungkin dilanggar dan sebagainya, itu kewilayahan nanti akan bertindak, termasuk teman-teman dari Satpol PP. Jadi kita mendampingi dari sisi kesehatannya. Nah itu kita lakukan bersama-sama, sehingga suatu saat kita berharap sih ada sentralisasi tempat berjualan, bahkan mungkin pasar hewan semacam begitulah, karena Bandung selama ini kan belum punya. Ada. Jadi supaya tidak terlalu tersebar. Apalagi kalau bicara tadi penyakit, itu justru kan faktornya itu karena penyebaran yang tidak terkontrol. Maka kita ingin mengontrol, memastikan bahwa tempat itu aman dan bisa terawasi secara intensif. Oke. Artinya DKPP akan juga menjangkau bagi pedagang-pedagang yang memang tanda kutip nakal lah, tiba-tiba muncul di satu tempat area yang sudah tidak direkomendasikan oleh kewilayahan. Apakah akan menyentuh ke sana juga, Pak? Iya, walaupun tidak secara langsung ya. Kita sebetulnya DKPP concern atau fokus terkait dengan kesehatan hewannya. Betul. Termasuk lingkungannya. Tapi memang tidak terlepas dengan lingkungan dan tempat perjalanan. Makanya kita nanti berkoordinasi dengan aparat kewilayahan setempat, termasuk dengan Satpol PP gitu, dan beberapa instansi, untuk mengawal, memastikan bahwa mereka berjualan di tempat yang aman dan layak dan tidak melanggar gitu. Apabila ada melanggar, ya itu kembali lagi mungkin ke regulasi dan peraturan yang kita punya. Pada saat kurban akan ada petugaskah datang untuk memeriksa? Iya. Jadi justru tim ini memang bertugas mendatangi tempat-tempat berjualan. Makanya selain tadi titik-titik yang sudah kita tetapkan, nanti informasi dari kewilayahan, karena tadi sporadis kadang-kadang yang berjualan itu, apalagi yang baru diturunkan di mana saja. Nah mereka melaporkan atau menginformasikan ke kita, termasuk kita juga ada tim lapangannya yang melihat situasi di mana saja para pedagang itu. Nah kita akan datang ya. Kalau pada saat penyembelihan di masjid-masjid ada petugas juga yang datang ya, Pak? Iya, itu termasuk itu. Ya. Termasuk itu pastinya, apalagi pada saat pemotongan kita juga akan menurunkan tim postmortem, lebih banyak lagi dari dokter. Jadi jangan kaget ketika memang ada petugas dokter hewan dan sebagainya datang ke wilayah ya. Iya. Ke masjid atau kemana yang nanti Anda sedang
sembelih tiba-tiba ada dokter hewannya, ada petugasnya, tentu untuk memeriksa kesehatan ya. Iya, karena kita harus pastikan tidak hanya sehat pada saat sebelum dipotong, tapi justru setelah dipotong. Dan biasanya banyak kejadian kita periksa seluruh organ tubuh dalam jeroan lah begitu ya. Itu kita periksa dan biasanya justru di situ banyak ditemukan. Apa saja biasanya yang ditemukan, Pak? Yang banyak biasanya penyakit cacing hati. Itu pasti dibuang. Ya. Dibuang. Jadi yang terkena penyakitnya yang selama itu tidak menular dan berbahaya, itu bagian yang terkena penyakit itu yang kita buang. Yang lainnya bisa dikonsumsi, tetapi memang harus dengan cara pengolahan pemanasan yang benar, itu kuncinya sih. Jadi apapun juga kalau dimasak, dipanaskan dengan benar melalui persyaratan, insya Allah semua yang tadi yang diragukan terhadap penyakit itu bisa normal lah begitu, bisa layak untuk dikonsumsi. Baik, terakhir Pak, harapannya dari Kurban 2023 ini apa ya, atau kemudian kewaspadaan atau kemudian masukan dan untuk masyarakat, himbauan apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, kita bersyukur nih sekarang banyak para pedagang termasuk peternak justru yang mengontak kita, mendatangi kita untuk dimintakan hewannya diperiksa. Oh, jadi mereka minta? Minta. Jadi itu juga yang memudahkan kita untuk jadi mudah-mudahan kesadaran tadi penjual, peternak itu lebih tinggi lagi. Kemudian mohon semua peternak, Bandung terbuka untuk siapa saja, tapi mohon untuk bisa menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran untuk berjualan di tempat-tempat yang memang layak dengan cara melakukan komunikasi dengan kewilayahan. Kemudian kepada semua masyarakat, kita berharap bahwa tahun ini semangat berkurban itu lebih tinggi lagi. Jadi yang memotong hewan kurban termasuk membagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan di Kota Bandung ini bisa lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, tidak perlu khawatir semua masyarakat khususnya Kota Bandung, karena kita memastikan bahwa hewan yang dijual di Bandung itu sehat dan layak, dengan salah satunya dengan melihat kalung. Dan kita akan periksa semua yang ada di kalung. Dan mohon secara aktif juga masyarakat pedagang untuk menyampaikan hal-hal yang dikiranya akan merugikan atau menemukan hal yang kepada tim kita di DKPP Arjuna 45. Oke, baik. Terima kasih Pak Ginin atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, harapan terus ini himbauan bisa terrealisasi dengan baik, karena ini tentu untuk kebaikan. Apalagi ini tinggal menghitung hari tentang bagaimana kurban ini berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini masih ada program Kompas Jabar yang bisa Anda saksikan. Tetap bersama kami di Kompas TV. Setelah jeda, jangan kemana-mana, atau kemudian setelah break, atau kemudian setelah iklan ini masih ada program lain. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.